Setiap pagi, kita bangun, membuka ponsel, dan langsung disuguhi video-video yang menjanjikan kesuksesan. Bangun pagi jam 5, jangan pernah menyerah, cintai dirimu sendiri. Kita merasa termotivasi, merasa bersemangat, kita merasa bisa menaklukkan dunia. Tapi apa yang terjadi setelah video itu selesai? Setelah euforia itu hilang, kita kembali ke realitas. Dan seringkali kita merasa lebih buruk dari sebelumnya. Terus dia bilang, Julio, sukses itu nggak ada tipsnya. If you want to be successful, you have to pay the price. Kenapa? Karena konten motivasi yang seharusnya membangun justru sedang menipu kita. Di video ini kita akan membongkar sisi gelap dari industri motivasi. Kita akan melihat bagaimana konten-konten ini menciptakan ilusi kemajuan, membuat kita kecanduan dopamin, dan yang paling berbahaya, mengalihkan kita dari tindakan nyata. Coba pikirkan, setelah menonton video motivasi 10 menit tentang cara menjadi sukses, kita sering merasa puas. Otak kita mencatatnya sebagai tugas selesai. Seolah-olah dengan hanya menyerap informasi itu, kita sudah melakukan sesuatu yang produktif. Ini adalah fenomena yang disebut konsumsi pasif. Kita mengonsumsi konten tentang kerja keras tanpa benar-benar melakukan kerja keras itu sendiri. Konten motivasi menjual narasi bahwa menjadi terinspirasi itu sama dengan melakukan tindakan. Ini bukan kemajuan. Ini adalah hiburan. Dan seperti hiburan lainnya, tujuannya adalah membuat kita merasa nyaman di tempat kita berada, bukan mendorong kita keluar dari zona nyaman. Mereka memberikan kita dosis kecil kepuasan mental, cukup untuk membuat kita merasa sudah bekerja, padahal kita hanya berdiri di tempat. Otak kita sangat menyukai dopamin, hormon yang memberikan perasaan senang dan penghargaan. Ketika kita melihat kutipan inspiratif atau video tentang keberhasilan, otak kita melepaskan sedikit dopamin. Rasanya enak. Rasanya seperti kita sedang mencapai sesuatu. Masalahnya, otak kita mulai ketagihan. Kita mulai mencari video-video ini secara terus-menerus untuk mendapatkan dosis dopamin yang cepat. Ini sama seperti kecanduan media sosial atau video game. Kita tidak mencari solusi, kita hanya mencari perasaan senang. Ini membuat kita terjebak dalam lingkaran setan. Kita merasa butuh motivasi, lalu kita menonton video, merasa senang sesaat, lalu kembali merasa kosong dan butuh lagi. Kita menjadi konsumer motivasi yang kronis, bukan produsen dari keberhasilan kita sendiri. Kita bergantung pada dorongan dari luar, bukan membangun disiplin dari dalam. Konten motivasi seringkali menampilkan titik puncak keberhasilan. Jutawan yang tersenyum di depan mobil mewah, atlet yang meraih medali emas. Mereka menunjukkan hasil akhirnya, tapi jarang sekali menunjukkan prosesnya. Mereka tidak menunjukkan 10.000 jam latihan yang membosankan, ratusan kegagalan, atau malam-malam tanpa tidur. Mereka mengabaikan realitas yang paling penting. Keberhasilan adalah hasil dari disiplin, bukan motivasi. Motivasi itu seperti bensin untuk mobil. Ia bisa memberikan dorongan awal, tapi yang membuat mobil terus berjalan adalah mesinnya, dan mesin itu adalah disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk melakukan hal yang perlu dilakukan, bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya. Disiplin adalah melakukan pekerjaan membosankan setiap hari tanpa sorakan. Konten motivasi menjual jalan pintas emosional. Mereka membuat kita percaya bahwa kita hanya butuh semangat dan visi. Padahal yang kita butuhkan adalah jadwal yang jelas, kebiasaan yang konsisten, dan kemampuan untuk menerima bahwa prosesnya akan terasa membosankan dan sulit. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti kita harus sepenuhnya menolak semua konten motivasi, tapi kita harus mengubah cara kita mengonsumsinya. Pertama, jadikan motivasi sebagai tindakan, bukan konsumsi. Setelah menonton video inspiratif, langsung lakukan satu hal kecil yang berkaitan.
Misalnya, setelah menonton video tentang olahraga, langsung lakukan push up 5 kali. Kedua, fokus pada disiplin, bukan perasaan. Buat jadwal, tetapkan target kecil harian, dan jalankan. Abaikan perasaan ingin atau tidak ingin. Cukup lakukan. Ketiga, cari mentor dan konten yang berfokus pada strategi, bukan hanya semangat. Cari video yang mengajarkan bagaimana cara membangun kebiasaan, cara mengelola keuangan, atau cara memecahkan masalah. Pada akhirnya, keberhasilan bukanlah hasil dari euforia singkat, melainkan dari kerja keras yang konsisten dan membosankan. Berhentilah mencari motivasi dan mulailah membangun disiplin. Hidupmu akan berubah, bukan karena merasa terinspirasi, tapi karena bertindak setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berproses dan jangan biarkan ilusi menipumu.